Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru penggerak. Salam dan bahagia. Saya Ahmad Antara, CGP angkatan 10 dari SMA Islam Al-Ahyar. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pada pembelajaran modul ini saya didampingi oleh fasilitator yang sangat hebat, yaitu Bapak Sirajuddin, dan pengajar praktik yang luar biasa, Bapak Andi Pahari. Berikut kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sekolah adalah ruang bagi murid untuk mendapatkan ilmu dan pembiasaan karakter, sehingga saya sebagai guru wajib menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan penerapan budaya positif, dapat menerapkan 5 konsep, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara atau proses penerapan tindakan yang mengajarkan tentang tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan atas nilai-nilai kebajikan. Membuat murid sadar akan tindakan yang dilakukan dengan motivasi intrinsik. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, guru dapat memilah dari ketiga motivasi tersebut. Jika murid memilih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti itu masih pengaruh dari eksternal. Sehingga guru berupaya mewujudkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar murid dapat lebih mendorong disiplin diri, agar murid lebih memahami motivasi intrinsik di dalam diri. Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Sebagai seorang guru, posisi kontrol inilah yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah bisa dilakukan dengan berdiskusi antara guru dan murid, membuat kesepakatan
untuk bisa diterapkan agar terwujud budaya positif. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang terakhir, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mengalihkan identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Dengan kata lain, kita melakukannya dengan prinsip kesalahan adalah proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dalam penerapannya dilakukan berdasarkan bahwa setiap tindakan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga kita harus menstimulus diri kita dari respon menjadi cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan murid. Menanyakan keyakinan dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan, sehingga kunci utamanya adalah pendidikan. Untuk menumbuhkan kebudayaan itu perlu dengan budi pekerti yang baik, dan penerapannya bisa dilakukan dengan budaya. Yang kedua, keterkaitan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai peran mendorong kolaborasi agar tercipta pemimpin pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan murid, dan tidak lepas dari sebuah peran komunitas di dalam sekolah. Jika seluruh warga sekolah bekerja sama dalam mewujudkan aturan yang disepakati agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah. Peran seorang guru tidak lepas dari nilai yang dimiliki, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Keterkaitan yang terakhir, visi guru penggerak. Dalam penyusunan visi guru penggerak harus berlandaskan paradigma inquiry appreciative yang dituangkan dalam tahapan Bagja. Inquiry appreciative adalah perubahan positif yang melihat kekuatan yang ada di sekolah. Visi akan berjalan dengan baik jika berlandaskan budaya positif, karena akan menghasilkan sekolah yang aman, nyaman, dan menuntun murid meraih sebuah impiannya, yang tujuan akhirnya profil pelajar Pancasila. Berikutnya, refleksi dari pemahaman modul yang dipelajari. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sampai pada saat sekarang ini, saya sangat memahami disiplin positif dan akan mencoba membagikan kepada seluruh rekan guru dan menerapkan di lingkungan sekolah. Hal yang di luar dugaan saya adalah posisi kontrol restitusi. Setelah mempelajari, saya baru tahu apa yang saya lakukan selama ini itu salah, dan kedepannya saya akan
memakai posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dalam penerapan budaya positif, ternyata kita harus melakukan perencanaan dengan membuat kesepakatan terhadap murid dan kolaborasi terhadap rekan sejawat agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Saya juga menyadari bahwa dalam penyelesaian masalah kita harus posisikan diri sebagai manajer, di mana penyelesaiannya harus menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Setelah mempelajari modul ini, dalam pembuatan kesepakatan kelas yang dulunya dikenal aturan kelas, saya melakukan perencanaan dengan berdiskusi dan menyepakati hasil dan menuangkannya menjadi sebuah keyakinan kelas. Saya juga menangani dengan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat senang karena murid bisa lebih terbuka dan mulai melakukan perubahan diri tanpa ada lagi paksaan setelah menyelesaikan persoalan menggunakan segitiga restitusi, dan lebih ditantang karena harus mensosialisasikan budaya positif ke seluruh warga sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik, sejak saya mulai menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah, murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab karena sudah mulai muncul motivasi intrinsik dalam diri. Yang perlu ditingkatkan adalah membuat seluruh rekan guru dan saya dalam menyelesaikan masalah harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi yang saya gunakan itu sebagai penghukum dan pemantau, serta biasanya posisi kontrol teman. Perasaan saya adalah terkadang saya merasa bersalah dan gelisah karena menghukum murid yang melanggar aturan. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Tentu saya lebih tenang karena saya mulai melakukan komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, akan tetapi 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan mengatakan semua orang pernah berbuat salah dan kamu bukan satu-satunya. Validasi tindakan yang salah dengan mengatakan kamu pasti punya alasan melakukan itu. Apa alasan kamu, nak? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang perlu dipelajari bagaimana kita bisa mewujudkan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan murid. Karena jika hanya guru dan murid yang berperan tanpa dukungan orang tua, pasti murid tidak akan muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Dan inilah fenomena di sekolah bahwa antusias dan peran orang tua masih kurang dalam mendukung program yang ada di sekolah. Demikianlah pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lakukan perubahan, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.